anak-anakku, sekarang ini sudah masa sekolah, bukan lagi masa liburan sekolah. Jadi harus kita atur, jangan nanti di masa sekolah kita anak-anakku masih ada di Sudirman ini dan nanti lupa mengerjakan tugas atau PR. Yang dari Citayam mana Citayam? Ada Citayam? Citayam ada? Selamat malam pemirsa, fenomena Citayam Fashion Week terus berhembus dan viral di kalangan publik. Bukan hanya mendatangkan anak-anak dari SCBD. Singkatannya apa Mari SCBD? Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Sudah pas. Bukan kawasan Jakarta. Sepertinya sudah bergabung ke street fashion di Duku Atas Jakarta. Tapi bukan hanya sorotan karena kreativitas, unjuk gigi busana yang luar biasa. Dan juga bisa menjadi magnet masyarakat. Bukan hanya dari ibu kota, tapi dari luar daerah juga penasaran. Seperti apa ini sebenarnya fenomena yang ternyata bukan hanya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kemarin muncul narasi dandanan laki-laki yang fashion show menyerupai perempuan jadi sorotan, apalagi Mar? Itu kreativitas, banyak juga kemudian fasilitas umum yang kemudian dianggap dilanggar oleh sejumlah anak-anak SCBD ini. Bahkan juga ada warga sekitar Sudirman yang bahkan marah-marah di jalan karena susahnya untuk melintasi kawasan Sudirman itu, Andro. Pro kontra ya? Pro kontra, bahkan tapi kalau kita lihat fenomena ini juga telah diikuti di beberapa kota. Sebut saja Surabaya, Yogyakarta, dan juga Semarang. Oke, kita akan tampilkan terlebih dahulu beberapa informasi yang kemudian perlu juga Anda simak. Yang ramai juga, seperti yang saya sampaikan tadi Andro, ada juga warga sekitar Sudirman yang memang biasa setiap hari melintasi kawasan Sudirman marah-marah. Viral juga videonya, kita lihat dulu videonya ya. Tolong dikasih jalan, kasihan warga sini, jadi korban. Pinggir sebentar, kasihan bang warga sini bang, mau makan aja susah bang, mau keluar rumah sendiri aja susah bang, tolong perhatiin bang. Sejujurnya kalau kondisi macet di Jakarta hal yang biasa, jadi sarapan sehari-hari. Tapi kalau memang zebra cross yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki menyeberang, kemudian ada kendaraan yang stuck di sana, mungkin itu yang memantik kemarahan warga setempat, Maria ya. Iya betul, tapi kalau kita lihat juga nampaknya demam Citayam Fashion Week yang kemudian ada di kawasan Duku Atas ini diikuti juga oleh sejumlah kota. Kita lihat ada di Surabaya, Yogyakarta, kemudian juga ada di wilayah Semarang. Kalau di Yogyakarta kita lihat kental juga dengan budaya khas Yogyakarta. Kombinasi pakaiannya bukan hanya yang modern, tapi kombinasi pakaian ada, tradisional juga ditonjolkan. Kalau ini di alun-alun kota Semarang. Diacungi jempol ya, Maria. Hampir mirip gaya-gaya dengan yang ada di SCBD Jakarta. Sampai ada yang bilang ini jangan-jangan 11-12 atau 11-15 sama Paris Fashion Show. Tapi itu tadi di Yogyakarta dan juga Semarang. Kalau kita lihat di Surabaya, ini nampak juga informasinya sempat dibubarkan oleh Satpol PP karena itu tadi buat kemacetan, Andro. Karena zebra cross yang kemudian seharusnya digunakan untuk pejalan kaki dan juga kendaraan yang melintas justru nampaknya menjadi tempat kemacetan. Sebenarnya sampai petang hari ini jika Anda penasaran melihat langsung ke Duku Atas yang dijadikan ajang Citayam Fashion Week, dari Satpol PP itu mengimbau zebra cross bukan tempat untuk unjuk gigi, unjuk busana seperti itu. Zebra cross adalah tempat pejalan kaki seperti itu dan harusnya digunakan semestinya. Kalau dilihat memang demam ini sudah menular ke sejumlah daerah. Tapi kalau dari awal perjalanan Citayam Fashion Week ini memang selalu viral di media sosial, Maria. Seperti apa? Kita lihat ini ya perjalanan Citayam Fashion Week dari mulai awal viral hingga kini. Nah, ini dia salah satu sosok yang kemudian menjadi ikon gitu ya di Citayam Fashion Week. Ada Bonge, Kuruma, dan ini dia JJ serta Roy yang kemudian namanya kalau kita lihat wirawiri di berbagai media sosial dan juga akun YouTube selebgram lewat. Ini merupakan sosok-sosok yang memang menjadi bisa dikatakan ikon maskot Citayam Fashion Week. Saking terkenalnya mereka ketika sudah tampil di CFW selalu dikerubungi oleh anak-anak muda yang berasal dari Bojonggede, ada juga dari Bekasi, dari Depok,
dari Cilebut hingga Gitu ya. Bogor, Kalau Jawa kita Barat. lihat betapa kemudian ikon-ikon ini JJ Bonge dan kawan-kawan begitu diserbu oleh masyarakat atau bahkan memang mereka-mereka yang hanya sekedar ingin lihat seperti apa sih sosok-sosok mereka yang viral di media sosial itu, Andro. Ini mereka bukan hanya sudah menjadi as a content creator, tapi artis dadakan juga yang harus siap menerima segala tingkah ulah para fans. Ini JJ kalau tadi lihat sempat marah-marah ya, karena bahkan untuk melintas saja sangat susah, ramai banget. Andro. Mungkin kita sadari bahwa banyak yang ingin berfoto bersama dengan JJ, tapi kan kondisi JJ kalau dia di video ini, coba kita simak ya. Ini sedang ingin membuat sebuah konten video dengan berjalan catwalk gitu ya kalau kita lihat. Waduh. Tapi nampaknya langsung dibubarkan oleh pihak kepolisian karena itu tadi buat kemacetan. Suasana ini bisa Anda nikmati pemirsa Citai Fashion Week kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu dijamin seramai ini di kawasan Duku Kalau Atas ya. untuk weekend biasanya di akhir pekan, Sabtu dan Minggu pagi juga ramai. Tapi kalau kita lihat biasanya puncaknya keramaian sepadat ini itu terjadi sekitar sore hingga malam hari ya, Andre. Padahal sudah dibatasin. Dari pemerintah sudah mengatakan boleh fashion show, tapi sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bukan hanya masyarakat biasa, ada juga pejabat publik yang juga turun mencoba runway di Citai Fashion Kita Week. lihat dulu siapa-siapa saja mereka. Nah ini dia. Momen Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang mengajak juga pimpinan Bank Investasi Eropa untuk catwalk di kawasan Sudirman. Mengikuti jejak Boge dan kawan-kawan, Andro. Tapi kali ini menggunakan setelan jas ya. Wah, ini siang hari sepertinya suasana. Kemudian Kalau ada ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil juga menunjukkan setelan dengan warna kombinasi coklat muda serta topi. Wah, mencicipi zebra crossnya ya. Nggak lupa juga dengan kacamata hitamnya, layaknya Bonge ya kan. Lihat di belakangnya ada barisan teman-teman hijau yang juga mendampingi Ridwan Kamil. Ada juga ini model sungguhan, ada Paula Verhoeven yang merupakan istri dari Baim Wong juga sudah mencoba Citai Fashion Week ya. Jadi memang semua kalangan Jadi, saat ini turun betul. langsung ke Duku Atas. Dari mulai warga Citayam, Bojonggede, Depok, Jakarta kita hingga model internasional pun juga menjajal zebra cross di kawasan Duku Atas. OOTD-nya juga variasi ya, bukan hanya produk lokal tapi juga nah ini ada Cinta Laura yang mengajak warga setempat untuk menjaga kebersihan, memungut sampah di sekitar Duku Atas. Jadi sekali lagi bagi Anda yang ingin ke Citai Fashion Week, ayo tertib, jaga lingkungan yang ada di sekitar. Jangan asal buang sampah, kita harus juga menjaga, ini kan sudah jadi spot yang instagramable banget ya Maria. Bahkan kalau disebut, bisa juga disebut sebagai salah satu lokasi wisata baru di DKI Jakarta gitu. Bahkan orang-orang luar daerah hanya ingin melintas saja melihat seperti apa sih zebra cross di kawasan Duku Atas. Tapi ada juga beberapa orang yang sempat diwawancarai, ini biasanya banyak kan konten kreator yang ingin menghasilkan sebuah karya, kemudian bertanya, gubernurnya siapa? Nah, tahu nggak kira-kira Nah, jawabannya? kira-kira betul nggak jawabannya? Kita lihat dulu videonya ya. Kalau misalkan gubernur DKI Jakarta siapa Kak? Ridwan Kamil. Viral tadi ya kalau Andrew kalau kita lihat ternyata Anies Baswedan langsung memberikan komentarnya di akun media sosialnya begitu ya. Sudah jalan jauh dari Jabar sampai ke DKI Jakarta, gubernurnya gak ganti. Saling balas mention antara Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil. Bukan hanya sisi positif yang kami ingin angkat, tapi fakta juga di lapangan banyak juga ternyata remaja yang tertidur di trotoar sepanjang Citai Fashion Week ini, kabarnya karena tertinggal kereta Hingga menuju ke pagi Bojong, hari ya kalau kita lihat Citayam ini dan dia Cilebut ya. videonya juga sempat viral hingga pagi hari karena nampaknya kalau kita lihat biasanya anak-anak ini kemudian ramai memenuhi kawasan Sudirman sejak sore hingga malam hari, kemudian tertidur di kawasan trotoar di kawasan Sudirman, bahkan dibubarkan oleh pihak Satpol PP. Informasikan itu tadi tertinggal kereta. Jadi kalau sudah melewati pukul 22 waktu Indonesia Barat, Satuan Petugas Pamong Praja memaksa mereka untuk membubarkan, disterilkan kawasan Duku Atas. Kami belum bisa pastikan karena ini sempat juga ada narasi yang menyebutkan jangan sampai ada LGBT
di kawasan yang memang tadi Maria sudah sebutkan ini tempat ajang kreativitas anak-anak muda. Iya, kita tidak bisa pastikan, namun yang bisa dipastikan kita melihat begitu ya, banyak sekali para pria yang kemudian menggunakan pakaian menyerupai wanita dan berlenggak-lenggok di kawasan Sudirman ini. Nah, Dinsos pun kemudian juga angkat suara, Andro. Informasinya jika memang betul ajang ini kemudian dijadikan sebagai lokasi berkumpul ya anak-anak atau kelompok yang kemudian diduga, sekali lagi diduga LGBT, Dinsos akan kemudian bertindak di sana. Tegas Dinas Sosial mengatakan kalau ada yang ciri-cirinya tadi, laki-laki mengenakan pakaian menyerupai wanita akan langsung dirazia, diamankan untuk dibina ke depannya. Jadi awalnya kemudian fenomena ini muncul dengan narasi yang begitu positif, kreativitas, namun nampaknya saat ini berbagai narasi negatif pun juga muncul. Kita akan coba bahas hal ini. Sudah hadir sejumlah narasumber kami. Kami perkenalkan pemirsa, sudah ada Kak Sabara Abadi, aktivis perempuan. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam Mbak Maria. Di sampingnya juga sudah ada Mas Muhammad MK, penulis buku Jakarta Undercover, pengamat sosial juga. Kita akan tanya-tanya nanti, Mas. Selamat malam. Assalamualaikum, kami juga menghadirkan selamat malam Ibu Neno Warisman, pengamat keluarga dan perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, terima kasih diundang sini. Sama-sama Bunda. Dan juga ada Babe Haikal Hasan, Ketua Majelis Keluarga Indonesia yang kami hadirkan. Kami nanti juga akan melibatkan kepala daerah, ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nanti bergabung di Catatan Demokrasi. Oke, tapi nampaknya kalau kita lihat masih ada satu kursi yang kosong, Andro. Siapa? Maria? Nampak loh bukan, kita kan berdiri di sini. Oke. Nampaknya ada satu lagi narasumber kita yang kurang. Langsung saja kita panggil kalau gitu. Ini dia, Eka Satria Saputra. Siapa, Mas? Nama depannya. Ternyata yang muncul ini mah Bonge. Bonge ini, kenal kan kalau Bonge ya? Yang paling viral di Citayam Fashion Week bersama dengan JJ Kurma dan yang lainnya ya. Terima kasih banyak Bonge sudah hadir malam hari ini. Bunda Neno, tadi kami sudah menampilkan sejumlah cuplikan. Sehat Bonge? Alhamdulillah sehat. Oh, nanti digunakan mic-nya ya Bonge. Nanti ya. kita pakai mic-nya, kita Dan juga tanya-tanya langsung nanti gitu ya. Bunda Neno, kami ingin dari sudut pandang Bunda Neno melihat fenomena Citayam Fashion Week. Ini sudah berminggu-minggu viral terus, stabil di atas. Bagaimana Anda melihat fenomena anak-anak muda ini? Bismillah, Samara sayang, Mas semuanya, Babe dan Onge ya. Jangan menghujat, jangan juga memukul, jangan juga hanya nurunin Satpol PP itu. Tapi kita lihat ini sebagai sebuah fenomena teriakan anak bangsa. Karena Bonge dan kawan-kawannya ini kan dari nggak lahir di Jakarta ya Nge ya? Lahirnya di mana Nge? Oke, sebentar silakan digunakan mikrofonnya. Lahirnya di mana? Di Bojonggede Bu. Di Bojonggede ya. Saya membina pesantren di Bojonggede. Oh, okay. Jadi saya juga warga Citayam ini. Saya tahu betul nih rumah Bonge di mana, saya tahu nih. SJBD Bunda ini ya. Nah ini tokoh SJBD. Artinya ada teriakan yang kuat sekali. Karena apa? Karena saya kira masyarakat bosan ya. Capek juga ya menonton semua ini, banyak sekali sandiwara-sandiwara, banyak sekali keadaan yang sangat menekan. Sekolah nggak bisa selama sekian panjang waktu dan seterusnya. Dan kebetulan mereka memang remaja. Remaja itu memang butuh energinya tuh dihabiskan. Nah persoalannya adalah ketika dia beririsan dengan hal-hal yang nanti ada ada pakem-pakem di sana, ada budaya, ada agama. Nah, itu yang tetap harus kita rawat, kita jaga. Tapi sebagai seorang yang melihat fenomena ini, kan ini menguntungkan pabrik baju, ya, industri Local baju. brand bahkan mereka menggunakan ya. Mereka udah. Kemudian juga bahkan orang-orang terkenal turun, ya. Itu artinya apa? Dia menarik secara industri, dia bangkit. Ini kan kita lagi mau bangkit secara industri ya, ekonomi di daerah-daerah semua bangkit. Nah, jangan ditumbuk ya, tapi ayo turun sama-sama semua pemimpin bangsa melihat ini dengan kacamata yang menurut hemat saya ya, anak-anak kita ini kan dulu gini, ada geng motor, ya, ada cabe-cabean. Ada macam-macam dah itu, episode-episodenya ya Bonge ya. Bonge belum lahir kayak waktu itu ya, waktu cabe-cabean. Nah kita itu terlalu abai.
pada hal yang membuat anak-anak kita lapar, secara sungguh-sungguh lapar. Ini kan generasi yang lapar pengasuhan. Di rumah mereka mungkin orang tuanya, saya orang pengasuhan ya. Jadi di rumah orang tuanya mungkin gak bisa berkata sayang. Mungkin Bonge, coba terakhir saya tanya Bonge. Bonge dipeluk sama ayah Bonge terakhir kapan? Belum sempat dipeluk Bu sama ayah. Udah, oh iya Bonge yatim ya. Kalau Tinggal ibu? bersama ibu. Ya sama ibu. Kalau ibu terus menerus sayang sama Bonge? Alhamdulillah terus menerus sayang sama Bonge. Alhamdulillah. Banyak anak-anak yang nggak mendapatkan dari orang tuanya kasih sayang, jadi asupan gizi nutrisi jiwanya nggak dapat. Ini bahaya besar pada bangsa ini yang kita juga para pendidik udah ngingetin. Halo, tolong diberikan gitu. Nomenklatur pengasuhan di dalam rumah jangan diabaikan karena anak lahir di dalam rumah. Saya sama Babe Haikal ini concern dalam hal ini. Mereka juga lapar dalam hal pendidikan. Karena apa? Karena di sekolah target-targetnya hanyalah sesuai dengan kurikulum. Tidak ada passion, ya ini bakat. Ini kan anak-anak yang berbakat, dia bisa lenggak-lenggok, itu kan bakat ya. Ada passionnya, ada sesuatu yang dia sukain, yang gak membuat dia bosan. Di sekolah mungkin bosan banget, karena banyak pelajaran yang diuji cuma beberapa hal, dan tidak ada penelusuran bakat minat anak kita sejak dini ya. Saya mau kasih unjuk ya salah satu, kebetulan kan saya pembina di situ ya. Di pesantren Ruhama Al-Fajar, contoh. Itu anak-anak yatim duafa. Anak-anak yatim duafa yang sama usianya dengan anak-anak kita di SCBD. Tapi mereka dihabiskan tenaganya itu untuk mereka bertani, beternak, berjualan, berjualan madu, segala macam. Sehingga selain mereka menghafal kitab, mereka belajar hadis, mereka belajar tahfidzul Quran. Mereka juga kalau mereka lulus jangan jadi, maksudnya gini, kalau mereka jadi ulama, mereka juga jadi ulama yang kaya gitu loh. Ulama yang bisa mengongkosi diri mereka sendiri, bahkan bisa mengongkosi dakwah mereka. Kan itu cita-citanya kita semuanya ya. Jadi hal seperti ini menunjukkan harus ada gitu loh. Perhatian yang sangat besar dari kita semua yang pemegang ya. Kita kan stakeholder ya. Dalam peradaban ini kita semua stakeholder. Bapak Ibu stakeholder, guru-guru stakeholder, tetangga-tetangga stakeholder. Terus bersusun sampai ke gubernur, sampai ke presiden. Ini fenomena ini harusnya membuat para ibu dan para ayah pemimpin itu turun semuanya. Lalu mendiagnos, oh ini yang bagus ini. Sejauh ini belum cukupkah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, Gubernur DKI Jakarta maupun Jawa Barat? Satu hal yang paling penting adalah ketiadaan ruang publik yang sangat akut ya. Karena banyak sekali tanah-tanah di semua provinsi, saya kira itu kalau ada keseriusan dibikinin itu ruang publik untuk masyarakat periperi ya. Jangan cuma ruang publik di tempat, maksudnya di pusat-pusat seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Di Citayam masih belum ada Bunda? Oh di Citayam? Di Citayam itu adanya pohon ya nggak ya? Dan banyak tanah-tanah yang sebenarnya sangat bisa kita. Kalau ada kesungguhan, ada keseriusan tapi kita kan untuk CFW memberikan bentuk berekspresi, bukan pelarian Bunda Neno. Apa? CFW kan bentuk ekspresi anak-anak muda, bukan pelarian mereka karena mungkin tidak betah di rumah, tiba-tiba mereka sampai malam ke CFW, kan bukan ke sana Bunda arahnya. Ya, kita nggak bisa tahu sampai kita itu punya waktu untuk mendeteksi, ngajak bicara mereka. Jangan kita langsung, kita tuh belum tahu apa-apa terus kita namain mereka ini, oh ini pelarian, oh ini. Enggak, kita duduk dulu sama mereka, ngajak omong dulu, ya kan, lalu dilihat semuanya, didata semuanya. Nggak usah takut sama fenomena ini, didata aja semua dulu. Lalu nanti kan baru dicariin, oh ini diagnosnya ini perlu ini perlu ini. Nah, gitu loh. Maksudnya itu harus ada keseriusan. Jadi bukan sekedar ngelihat anak-anak tidur di jalan. Ya anak-anak tidur jalan, laki dan perempuan. Memang kita secara moral kita bilang, aduh itu bahaya mengintip anak perempuan. Iya betul, tapi kita jagain gitu loh mereka. Pelan-pelan juga kita asuh mereka, artinya apa? Kita arahin mereka. Karena ini sedang bertumbuh, saya nggak bilang bahwa ini adalah fenomena yang sempurna, enggak. Nah, enggak. Nanti kita akan bahas ini, mengapa kemudian ini fenomena ini dianggap tidak sempurna. Kita juga nanti akan tanya langsung ke Bonge. Ingin dengar juga opini dari Kak Samara, dari Mas MK dan juga Babe Haikal. Tapi usai jeda, sesaat lagi untuk Anda.